Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 20 dari kelas analisis dan visualisasi data teori I1 ingin mempresentasikan mengenai paper atau acuan kami untuk UTS yang berjudul Data Analysis and Visualization COVID-19 Case in India. Jadi kami akan menggunakan paper ini sebagai acuan kami untuk mencoba tabel sesuai dengan dataset yang ada pada paper ini. Selanjutnya akan kami perkenalkan terlebih dahulu anggota kelompok dari 20. Yang pertama ada saya sendiri, Marvel Jeremia Putra Cahyadi dengan NIM akhiran 014 dan juga rekan saya. Saya Dimas Respati Wiratama Himawan dengan NIM akhir 08. Nah, selanjutnya ada latar belakang dari paper ini. Jadi, paper ini itu tujuan atau output akhir yang diinginkan itu adalah untuk menganalisis dan memvisualisasikan data COVID-19 di India menggunakan tools Tableau. Nah, paper ini juga berfokus pada metrik utama seperti jumlah total kasus, distribusi kasus berdasarkan kelompok umur dan jenis kelamin, serta jumlah kematian di berbagai negara bagian India. Nah, rumusan masalahnya itu ada empat ya. Sebenarnya ada banyak di dalam papernya, tapi di sini kami rangkum menjadi empat rumusan masalah yang utama. Yang pertama itu bagaimana memanfaatkan data COVID-19 di Indonesia untuk menghasilkan wawasan komprehensif terkait penyebaran virus dan distribusi demografisnya. Kemudian yang kedua, bagaimana mengukur dan menganalisis tingkat kematian COVID-19 berdasarkan wilayah untuk mengidentifikasi daerah dengan fatalitas yang tinggi. Yang ketiga, bagaimana menilai efektivitas strategi pengujian serta ketersediaan laboratorium di seluruh wilayah India. Yang keempat, bagaimana memvisualisasikan data vaksinasi atau data dari COVID-19 itu tadi dan progres kampanye vaksinasi secara interaktif untuk mendukung pengambilan keputusan selama pandemi. Nah, selanjutnya dari rumusan masalah tadi terjawab dengan empat tujuan yang ada dalam paper ini. Yang pertama itu untuk menganalisis dan memvisualisasi dari dataset COVID-19 di India untuk memberikan wawasan mengenai penyebaran kasus dan distribusi serta tingkat kematiannya. Kemudian memberikan gambaran interaktif tentang jumlah kasus, tingkat pengujian, serta ketersediaan laboratorium di berbagai negara bagian India. Yang ketiga, menyajikan data vaksinasi secara detail, termasuk jumlah dosis yang diberikan dan cakupan vaksinasi di setiap wilayah. Kemudian yang keempat, untuk mendukung pembuatan kebijakan dari pemerintah. Kemudian ada peneliti dan masyarakat umum dalam respon pandemi secara lebih efektif melalui visualisasi data yang mudah dipahami dan digunakan. Nah, selanjutnya ini ada metodologi penelitian yang digunakan dalam paper ini. Jadi, paper ini tuh menggunakan analisisnya ini melibatkan penggunaan tools Tableau untuk analisis data dan visualisasi dataset COVID-19 di India. Kemudian juga penelitian ini memanfaatkan dataset COVID-19 untuk membuat dashboard yang interaktif yang memungkinkan eksplorasi data secara real time. Jadi dari banyaknya visualisasi tadi akan ditampung dalam satu platform dashboard yang memuat secara keseluruhan informasinya. Kemudian visualisasi ini juga mencakup berbagai aspek seperti tingkat pengujian, kematian, dan kemajuan vaksinasi yang semuanya dirancang untuk memberikan wawasan mendalam dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Selanjutnya ada dataset. Di sini dataset yang digunakan dalam paper ini itu ada tiga. Ya, nanti juga akan diimplementasikan ke dalam tabelnya ini berdasarkan dataset ini. Yang pertama itu ada COVID-19 dataset ini dia. Jadi datasetnya ini tuh berisi data harian mengenai jumlah kasus COVID-19 yaitu berupa kematian dan kesembuhan dan range tanggalnya itu dari 30 Januari 2020 sampai 11 Agustus 2021 dan juga dataset ini itu digunakan untuk menganalisis dampak pandemi di berbagai negara bagian dan wilayah India. Selanjutnya ada state-wise testing details. Nah, dataset ini tuh juga berisi rincian harian tes. Jadi kalau yang COVID-19 dataset ini dia data harian jumlah kasus COVID. Kalau misalkan yang di state-wise testing details ini harian tes COVID-19 yang dilakukan di berbagai negara bagian India. Jadi ini periode tanggalnya mulai dari 16 Maret 2020 sampai 24 Oktober 2021. Dataset ini digunakan untuk mengukur upaya pengujian di setiap wilayah. Kemudian ada COVID-19 Vaccine State. Ini tentang rincian harian vaksinasinya. Ini dilakukan di setiap negara bagian India mulai dari 16 Januari 2021 sampai 13 Agustus 2021. Nah,
dataset ini tuh melacak perkembangan kampanye vaksinasi. Jadi mulai dari COVID-19-nya atau data harian secara keseluruhan, kemudian ada rincian tes yang dilakukan di berbagai negara, dan juga yang terakhir ada rincian vaksinasi di wilayah di wilayah bagian India. Selanjutnya ada analisis dan visualisasi dari ketiga dataset tersebut yang akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk analisis dan visualisasi ini mungkin bisa di next. Yang pertama ada jumlah total kasus dan statusnya, di mana grafik di sebelah kanan ini menunjukkan jumlah kasus terkonfirmasi, sembuh, dan meninggal. Dengan kurva biru mewakili kasus terkonfirmasi, serta kurva orange dan merah untuk jumlah sembuh dan meninggal. Dengan lebih dari 35 juta kasus terkonfirmasi di India, terlihat bahwa jumlah kematian mencapai ribuan, sementara sebagian besar kasus yang terkonfirmasi telah sembuh. Next. Kemudian ada analisis kelompok usia. Pada diagram di kanan ini menunjukkan bahwa kelompok usia produktif paling terdampak untuk COVID-19 dengan kelompok usia 20 tahun sampai 29 tahun dengan persentase 24,86%. Kemudian ada 30 tahun sampai 39 tahun dengan persentase 21,10% dan 40 tahun sampai 49 tahun dengan persentase 16,18%. Lansia juga cukup terdampak dengan kelompok usia 60 sampai 69 tahun dengan persentase 12,86% dan 50 sampai 59 tahun dengan persentase 11,13%. Kemudian untuk anak-anak dan remaja lebih sedikit terdampak dengan kelompok usia 10 sampai 19 tahun dengan persentase 3,90% dan usia 0 sampai 9 bulan dengan persentase 1,30%. Observasi ini menegaskan bahwa COVID-19 beresiko bagi semua kelompok usia, terutama lansia dan kelompok usia produktif. Next. Kemudian jenis kelamin nanti disebut lagi nilai missingnya. Iya, missing value. Berarti tanpa missing value berarti. Kemudian jenis kelamin tanpa missing value, di mana visualisasi berbasis gender menunjukkan bahwa 66,76% dari penderita COVID-19 di India adalah laki-laki, sedangkan 33,24% adalah perempuan. Ini berarti laki-laki hampir 2 kali lebih mungkin terkena COVID-19 dibandingkan perempuan. Next. Kemudian eh, visualisasi mengenai jumlah total kematian per negara bagian, di mana gambar 4 menunjukkan jumlah total kematian akibat COVID-19 di setiap negara bagian India, dengan warna yang lebih gelap menandakan jumlah kematian yang lebih tinggi. Maharashtra mencatat jumlah kematian tertinggi diikuti dengan Karnataka, Tamil Nadu, Kerala, dan Delhi. 5 negara bagian ini menyumbang lebih dari setengah dari total kematian COVID-19 di India. Next. Kemudian untuk jumlah pengujian yang dilakukan oleh negara bagian, di mana grafik berwarna orange menunjukkan jumlah total tes, sementara warna hijau menunjukkan proporsi kasus negatif. Semakin tinggi proporsi kasus negatif terhadap total tes, jadi semakin rendah tingkat positif di negara bagian tersebut. Grafik batang ini menunjukkan bahwa Uttar Pradesh merupakan negara bagian dengan jumlah tes terbanyak, diikuti oleh Andhra Pradesh dan Maharashtra. Jumlah tes yang besar ini berkaitan dengan populasi yang besar di negara bagian tersebut. Next. Kemudian visualisasi untuk jumlah total laboratorium pengujian ICMR atau Indian Council of Medical Research di setiap negara bagian. Analisis yang bekerja sama dengan ICMR menampilkan visualisasi mengenai detail pengujian COVID-19, termasuk metodologi dan gambaran infrastruktur pengujian. Grafik batang di sebelah kanan juga menunjukkan bahwa laboratorium pengujian yang disetujui oleh ICMR di setiap negara bagian
dengan Maharashtra memiliki jumlah laboratorium terbanyak. Hal ini berkaitan dengan tingginya jumlah tes yang dilakukan pada negara bagian tersebut. Next. Kemudian visualisasi mengenai total dosis setiap vaksin, di mana gambar 7 menunjukkan jumlah dosis vaksin yang diberikan di India. Covishield adalah vaksin yang paling banyak diberikan dan diikuti oleh Covaxin. Kemudian Sputnik 5 berada di urutan ketiga dengan jumlah yang jauh lebih rendah. Hal ini kemungkinan disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk ketersediaan setiap vaksin, efektivitasnya, dan biaya vaksin. Next. Kemudian jumlah dosis pertama dibandingkan dosis kedua, di mana analisis ini mendetail mengenai distribusi dosis pertama dan kedua vaksin, yang menunjukkan bahwa jumlah pemberian dosis pertama lebih tinggi dibandingkan dosis kedua. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya kesadaran, keraguan terhadap dosis kedua akibat efek samping, kekhawatiran tentang keamanan vaksin, dan kesulitan dalam menjadwalkan dosis kedua. Pandangan ini membantu memahami upaya vaksinisasi di India dalam menghadapi pandemi COVID-19. Next. Kemudian ini adalah dashboard dari uh, paper ini yang sudah digabungkan semuanya dengan visualisasi yang sebelum-sebelumnya. Ya. Kesimpulan, coba lagi. Oh, Mas. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu di mana analisis tablo menyoroti aspek penting COVID-19 di India melalui visualisasi yang komprehensif, termasuk kasus terkonfirmasi, distribusi demografis, tingkat kematian, pengujian, dan vaksinisasi. Studi ini membantu mengidentifikasi wilayah dengan fatalitas tinggi, menilai efektivitas imunisasi, dan mendukung pengambilan keputusan strategis selama pandemi COVID-19 di India. Ya, baik. Kurang lebihnya seperti itu presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan kekurangan. Nanti link YouTube-nya akan kami sertakan dalam PPT atau dari akhir slide ini. Terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok double itu ya?